Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Ananda solih dan solihah kelas 1 yang Ustazah cintai karena Allah. Bagaimana kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam forum BSI atau Bina Syakhsiyah Islamiyah. Nah, kalau kemarin Ustazah menyampaikan pesan kepada antum, tetap semangat belajar dari rumah. Kali ini Ustazah mau berbagi sebuah cerita tentang seorang ulama yang sangat terkenal. Siapa yang bisa menebak? Iya, nama ulama itu adalah Ibnu Hajar al-Asqalani. Iya, Ibnu Hajar al-Asqalani, dia berasal dari sebuah kota di Palestina, namanya Asqalan. Makanya kenapa kok dia disebut sebagai Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani ini adalah seorang ulama yang menulis kitab Bulughul Maram dan juga kitab-kitab lainnya. Beliau juga merupakan salah satu ulama hadis yang sangat terkenal. Nah, tapi ada satu kisah dari Ibnu Hajar al-Asqalani yang itu juga sangat terkenal. Dulu, Ibnu Hajar itu dikenal sebagai seorang murid yang bodoh. Saking bodohnya, selama 5 tahun belajar di pesantren, dia tidak bisa menyerap satu pun pelajaran yang ada di sana. Suatu ketika, guru Ibnu Hajar al-Asqalani ini datang menemuinya. Kemudian, dia berkata, "Wahai muridku, kamu di sini sudah belajar selama 5 tahun, tapi tidak ada satupun pelajaran yang bisa kamu dapatkan. Sepertinya kamu ini tidak cocok menjadi seorang ulama. Lebih baik kamu jadi penggembala domba saja." Akhirnya, karena gurunya putus asa, gurunya memberikan Ibnu Hajar ini sebuah tali dan juga tongkat. "Pulanglah dan kembalilah ke desamu, kamu jadilah seorang penggembala." Itu kata gurunya. Karena saking bodohnya si Ibnu Hajar ini, akhirnya Ibnu Hajar pun pulang gitu kan. Dia putus asa. Dia keluar dari pesantren. Kemudian saat itu dia berhenti di sebuah gua. Nah, di gua itu dia melihat ada sebuah batu, yang batu itu senantiasa ditetesi oleh air. Jadi ada air yang selalu menetes di dalam gua itu. Di atas batu itu. Terus satu pemandangan unik yang dia lihat. Batu yang keras seperti itu, ternyata batu itu bisa berlubang. Nah, padahal tidak ada benda tajam yang bisa melubangi benda itu. Hanya tetesan air. Tapi Ibnu Hajar itu mengamati dan terus mengamati, dan dia melihat tetesan air ini pasti tetesan air yang sudah sangat lama. Tidak mungkin tetesan air yang begitu lemah, gitu ya. Kan air itu kalau menetes ke batu lemah kan ya. Artinya kan dia bukan sebuah tekanan yang kuat. Tapi ternyata hal itu bisa membuat batu yang keras menjadi berlubang. Nah, karena peristiwa itu, akhirnya Ibnu Hajar itu berpikir, kalau batu saja yang keras, ternyata dia bisa berlubang karena tetesan air, apalagi otak manusia, seperti otak anak. Otak anak ini kan tidak sekeras batu, dan dia sebenarnya mudah untuk menyerap pelajaran. Akhirnya dia merenungi apa kesalahan-kesalahannya selama belajar saat ini. Nah, setelah itu, Ibnu Hajar memutuskan untuk kembali ke pesantren dan menemui gurunya. Nah, ketika sampai di pesantren, dia bertemu dengan gurunya dan dia menceritakan kejadian yang dia lihat. Dan kemudian dia meminta izin kepada gurunya. "Wahai guru, mulai hari ini anak akan belajar dengan sungguh-sungguh. Anak ingin belajar dengan baik agar anak bisa menjadi seorang ulama." Nah, akhirnya gurunya mengizinkan Ibnu Hajar untuk kembali belajar di situ. Nah, mulai saat itu Ibnu Hajar itu belajar dengan sangat sungguh-sungguh. Dia tidak kenal lelah. Di saat teman-teman yang lain bermain, dia membaca kitab-kitab. Di saat teman-temannya mungkin telah tertidur, dia menggunakan sedikit waktunya untuk tidur dan yang lainnya digunakan untuk belajar. Dan ternyata benar, apa yang dia alami saat itu, dia mengalami kemajuan yang begitu besar. Ibnu Hajar menjadi seorang murid yang unggul dari teman-teman lainnya. Sampai teman-temannya juga heran. "Wah, Masya Allah, Ibnu Hajar sekarang sudah jadi orang yang pintar." Dan atas izin Allah, Ibnu Hajar menjadi seorang ulama yang dia terkenal sampai saat ini. Nah, ananda solih dan solihah, itu adalah sedikit cerita dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, apa yang bisa kita ambil dari kisah itu? Bahwa belajar itu tidak mengenal waktu. Itu yang pertama. Yang kedua,
belajar itu harus sabar. Mungkin di antara antum ada yang setiap kali setoran KMB Al-Quran, setoran Iqra, waduh kok salah-salah terus sih, hari ini harus ngulang lagi, besok ngulang lagi, nanti besok ngulang lagi, salah panjang pendeknya, salah makhrajnya, belum lagi pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, anak solih dan solihah, dalam belajar kita harus senantiasa sabar, karena ilmu itu harus didapatkan dengan kesabaran. Seperti Ibnu Hajar itu, walaupun pada saat itu dia pernah mengalami kegagalan, tapi dia tidak putus asa. Justru dia akan berusaha dengan sebaik mungkin. Nah, itu dia setunggal kisah dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga antum semua bisa meniru apa yang dilakukan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekian dulu dari Ustazah. Alhamdulillah, fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.